Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tina Wartina, guru seni budaya di MA Al-Islah. Nah, untuk pertemuan hari ini, saya akan mengajar mata pelajaran seni budaya untuk kelas 10. Pembahasan untuk hari ini yaitu mengenai persiapan pameran serta pelaksanaan pameran. Nah, apakah kalian semuanya sudah tahu bagaimana sih cara mempersiapkan dan pelaksanaan pameran? Nah, supaya kita sama-sama tahu, mari kita belajar bersama-sama dan kalian mendengarkan apa yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut ya. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persiapan pameran. Nah, ketika kita ingin menyiapkan sebuah pertunjukan pameran, kita perlu menyiapkan dan memilih karya, serta menyiapkan perlengkapan pameran. Langkah dalam menyiapkan dan memilih karya, diantaranya yang pertama kita harus mencatat secara teliti setiap karya yang diserahkan. Dalam catatannya, kita perlu mencantumkan judul karya, nama pencipta atau pembuat karya, jenis karya, bentuk karya, bahan yang digunakan, serta teknik pembuatan dan tanggal penyerahannya. Yang kedua, menandai atau menomori karya yang diterimanya sesuai nomor urut catatannya. Dan yang ketiga, apabila karya yang diterimanya itu sangat baik, tanyakanlah kepada pembuatnya apakah karya itu akan dijual atau tidak. Apabila karya itu akan dijual, maka kita harus bisa memberikan tanda khusus pada karya itu, supaya tidak tertukar dengan karya-karya yang lainnya. Yang keempat, sediakan tempat khusus untuk menyimpan seluruh karya. Nah, tempat itu sebaiknya tidak lembab, sehingga karya-karya yang disimpan di sana tidak rusak. Yang kelima, simpanlah semua karya itu dengan hati-hati agar tidak rusak atau tergores. Yang keenam, apabila seluruh karya telah terkumpul, salinlah catatan yang telah dibuat itu ke dalam format lain untuk diperbanyak menjadi bentuk katalog pameran. Nah, katalog ini nanti dibagikan kepada pengunjung sebagai pedoman dalam menikmati pameran karya seni rupa. Biasanya, isi dalam katalog pameran ini yaitu seperti contoh-contoh karya yang akan nanti dipamerkan serta penjelasan dari karya tersebut dan pembuatnya. Dan yang terakhir itu, agar pameran dapat berlangsung dengan tepat dan sukses, buatlah publikasi yang cukup dengan membuat poster, plakat, dan sejenisnya. Nanti, dari poster yang kita buat, kita bisa mengiklankannya di misalkan status WA, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, sekarang apa saja sih perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam pameran? Kita persiapkan dalam pertunjukan pameran, kita harus mempersiapkan ruang pameran. Nah, biasanya apabila ruang pameran ini diadakan di sekolah, ruangan itu bisa menggunakan aula atau ruang kelas. Yang kedua, itu ada meja. Nah, meja ini dapat digunakan untuk meja penerima tamu dan dapat pula digunakan sebagai dasar penyimpanan karya tiga dimensional seperti patung atau barang kerajinan lainnya. Yang ketiga, itu ada buku tamu. Nah, buku tamu ini berisi nomor, nama, alamat, asal kelas, asal sekolah, dan tanda tangan. Nah, ini dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak orang yang mengunjungi pameran kita. Yang keempat, itu ada buku kesan dan pesan. Jadi, buku kesan dan pesan ini berisi tanggal, tanggapan pribadi pengunjung, serta identitas seperlunya. Nah, buku kesan dan pesan ini berguna sebagai masukan terhadap penyelenggaraan pameran. Yang kelima, itu ada panel. Nah, panel ini berfungsi untuk menempelkan karya dua dimensi seperti lukisan, gambar, dan sebagainya. Dan panel juga dapat digunakan sebagai penyekat ruangan. Selain itu, ada poster atau brosur. Nah, media ini digunakan untuk menginformasikan kegiatan pameran yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, sebelum pelaksanaan pameran dilakukan, poster dan brosur sudah digunakan sebagai media informasi. Atau brosur ini sangat penting ketika kita ingin mengadakan sebuah pertunjukan pameran seni.
Karena dengan adanya poster atau brosur ini, kita bisa mengiklankan di status WA, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Jadi, para penikmat seni akan bisa mengetahui pameran yang akan kita adakan. Jika sudah mengetahui tanggal pertunjukan sebuah pameran yang akan kita adakan, kemungkinan mereka juga akan tertarik dan akan datang ke acara pameran kita. Nah, yang selanjutnya itu ada katalog. Katalog ini berisi identitas seniman dan karya serta kuratorial penyelenggara pameran. Katalog ini berfungsi sebagai penjelasan mengenai hal ihwal seniman dan karya seni yang dipamerkannya. Dan yang selanjutnya itu ada folder. Nah, folder ini berisi judul lukisan dan harga lukisan jika dijual, membantu guide untuk menjelaskan kepada pengunjung pameran. Setelah folder, dalam menyiapkan perlengkapan pameran, kita harus mempersiapkan lampu penerangan. Karena lampu penerangan ini digunakan untuk memperjelas karya yang dipamerkan. Lampu ini dipasang di setiap papan pamer atau panel atau di plafon. Nah, pemasangan lampu dan pemilihan jenis lampu ini untuk memperjelas karya sehingga lampu dan penempatannya harus diatur dan dipilih sedemikian rupa agar tidak menyilaukan. Dan yang terakhir itu ada sound system. Sound system di sini biasanya digunakan dalam acara pembukaan. Nah, selain acara pembukaan, biasanya sound system juga untuk memperdengarkan musik instrumental berirama lembut. Untuk selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pameran? Nah, pelaksanaan pameran di sini kita harus tahu pelaksanaan kerja kepanitiaan, penataan ruangan pameran, serta laporan kegiatan pameran. Ketiga ini penting dalam pelaksanaan pameran. Pelaksanaan kerja kepanitiaan. Apa itu pelaksanaan kerja kepanitiaan? Pelaksanaan kerja kepanitiaan yaitu semua pihak, khususnya panitia pameran melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk mensukseskan pameran supaya pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Karena tentunya ya, ketika kita ingin mengadakan sebuah pertunjukan pameran seni atau yang lainnya, itu perlu adanya kepanitiaan. Karena dengan adanya kepanitiaan seperti ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan yang lainnya itu sangat perlu supaya kita bisa bekerja sama dan kompak dan supaya acara yang akan kita adakan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Yang kedua, itu penataan ruang pameran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang penataan ruangan diantaranya yang pertama, karya yang memiliki komposisi warna yang kuat hendak tidak didekatkan dengan karya dengan komposisi warna yang lemah. Yang kedua, karya dengan komposisi warna yang kurang hendak tidak didekatkan dengan ruang yang sedikit sinar karena akan semakin memperlemah warna yang ada. Yang ketiga, pemberian cahaya lampu jangan sampai menyilaukan mata atau mengganggu pandangan orang yang melihatnya. Yang keempat, pemasangan karya hendaknya sejajar dengan pandangan mata, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kelima, pemasangan karya yang lebih tinggi dari tubuh penikmatnya harus dibuat condong ke bawah sehingga mudah dinikmati. Yang keenam, letakkan beberapa bunga dan tanaman untuk memperindah dan menyegarkan ruangan. Yang ketujuh, letakkan karya 3 dimensi pada tempat yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan yang selanjutnya, pengelompokan karya harus memperhatikan ukurannya. Jika tidak ada AC, perlu menempatkan kipas angin untuk menghilangkan suasana panas. Dan yang terakhir, sediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan. Nah, itu hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penataan ruang pameran. Terakhir,
yaitu mengenai laporan kegiatan pameran. Laporan kegiatan pameran ini dibuat oleh panitia pameran. Nah, laporan kegiatan pameran ini dibuat secara tertulis. Laporan ini untuk apa? Yaitu sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pameran. Nah, laporan ini kemudian ditujukan kepada kepala sekolah atau pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di sekolah. Selain laporan kegiatan pameran ini ditujukan kepada sekolah, nah, laporan kegiatan pameran ditujukan kepada sponsor. Jadi laporan kegiatan diberikan kepada sponsor utama, tetapi itu juga apabila pihak sponsor memintanya. Nah, sebetulnya fungsi laporan ini yaitu untuk apa? Jadi, fungsi laporan ini sebagai alat evaluasi kegiatan, sehingga kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pameran dapat diperbaiki oleh panitia dalam kegiatan pameran di masa yang akan datang. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Dan apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan yang saya jelaskan, silakan kalian bisa komen di bawah ini, atau bisa kalian tanyakan di grup kelas kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum dan semangat.